Shalom umat percaya, oleh karena perkenanan Tuhan kita mau menikmati bersama-sama rasa rindu kita, rasa cinta kita, rasa keinginan kita untuk mendekat kepada hadirat-Nya. Kita bersyukur semua karena anugerah-Nya. Kita boleh sama-sama merasakan saat-saat indah, saat-saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu atas hidup kami. Sehingga saat ini kami hanya mau memaknainya lebih dalam lagi, kerinduan kami kepadamu Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi di setiap kehidupan kami nantinya, bahwa saat-saat indah hanya ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sungguh-sungguh mau benar-benar merasakan tinggal diam di dalam hadirat-Mu, merasakan keindahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, kami percaya Engkau melihat kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, inilah kerinduan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau nikmati, haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan
dengan segenap hatiku. Kami mau menikmati dengan segenap hati kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Allah kami yang kami rindukan, yang kami nantikan, yang kami sukai. Hadirat-Mu Tuhan buat kami semua, kami nantikan, kami nikmati dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami sungguh nikmati, oh haleluya. Biar Kau saja yang penuhi kami, biar Roh-Mu saja yang memenuhi jiwa tubuh roh kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang dapat memenuhi hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan kami, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Biarlah kami terus nyatakan Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Yesus. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi kita nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkaulah Raja, Engkau Raja kami, berdaulat
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh berdaulat atas hidupku, ku Biarlah bibir mulut kita mengeluarkan perkataan bahwa sungguh Dialah Tuhan, Dialah Allah yang kita perkenankan untuk berdaulat sepenuhnya di dalam setiap langkah-langkah kita. Umat percaya dimanapun Anda berada, layaklah kita berkerinduan yang luar biasa kepada pribadi Allah kita. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Dia, tidak ada kekuatan yang kita miliki untuk menjalani kehidupan ini. Dan seperti apakah kerinduan yang harus kita miliki kepada Tuhan? Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima mengatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku, merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Apabila umat percaya memperhatikan baik-baik setiap kalimat yang tertera di ayat ini, maka pemazmur melukiskan kepada kita bagaimana hasratnya, keinginannya, kerinduannya kepada Tuhan. Yang pertama, dia melukiskan seperti seekor rusa yang merindukan sungai. Bagi rusa sama seperti makhluk hidup yang lainnya, manusia dan tumbuh-tumbuhan, air adalah kebutuhan yang utama untuk minum, untuk melepaskan dahaga, dan untuk yang lainnya. Nah, rusa memerlukan air untuk minum, untuk menguatkan tubuhnya. Tanpa air, dia akan lemas, dia tidak akan memiliki kekuatan, dan dia akan mati kemudian. Dan bagi rusa, air adalah sebuah perlindungan. Apabila ia melihat ada musuh yang ingin memangsanya di sekitarnya, maka jika ia merendamkan badannya ke dalam air, maka bau badannya, bau rusa itu hilang. Sehingga mangsanya tidak dapat menemukan dirinya sebagai perlindungan. Jadi begitu amat dibutuhkannya yang namanya sungai atau air bagi seekor rusa. Sangat dibutuhkan. Lalu kemudian ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, dikatakan jiwaku haus kepada Tuhan. Tadi rusa juga memerlukan air untuk menghilangkan dahaganya. Dan di ayatnya yang ketiga diperdalam lagi oleh pemazmur, jiwaku haus. Orang kalau haus rasanya tidak bisa ditunda-tunda umat percaya. Dan haus itu hanya bisa diselesaikan dengan segelas air. Orang haus tidak bisa diganti dengan makanan. Orang haus tidak bisa diganti dengan tontonan di televisi. Orang haus tidak bisa diganti dengan materi-materi yang diberikan kepadanya. Orang haus segera membutuhkan yang namanya hanya air. Nah, demikian pula kita dengan Tuhan.
Begitu sangat segeranya kita menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan. Dan tidak bisa diganti, hanya Tuhan. Keinginan kita hanya Tuhan, itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Kita coba-coba mencari penghiburan yang lain, hanya sesaat untuk kita dapatkan kepuasannya. Tapi kemudian kita haus, bahkan menjadi kecewa oleh karenanya. Jiwaku haus karena Engkau. Lalu kemudian ayatnya yang kelima. Dikatakan bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului. Menginginkan sesuatu sampai menerobos. Tidak lagi memperhatikan apa yang ada di kiri, apa yang di kanan. Fokus ke depan karena itu yang diinginkan. Karena itu yang diharapkan. Menerobos secepat kilat, sekuat tenaga. Tidak peduli ada tantangan, ada rintangan. Karena aku menginginkan itu. Nah demikian kita ketika menginginkan Tuhan. Tidak peduli ada apapun di sekitar kita, aku perlu Tuhan. Sehingga aku terobos, aku kejar, aku berlari, aku sepenuhnya mengeluarkan tenaga untuk meraih Tuhan. Adakah kerinduan kita seperti itu hari ini? Doa kami, kita memiliki yang seperti itu. Tidak sekedar, tidak asal-asal ketika kita menginginkan Tuhan. Tetapi seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai. Seperti sebuah jiwa yang haus. Dan seperti seseorang yang menerobos kepadatan manusia. Karena ingin meraih sesuatu. Biarlah demikian kita semua umat percaya. Mengejar Tuhan pada hari ini. Dan kita akan membuktikan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, segala pujian dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kalau hari ini kami boleh lagi disegarkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarnya ya Tuhan. Biarlah itu semuanya bisa masuk di dalam kedalaman hati kami. Bisa bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa bahwa kami boleh menyadari betapa kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang haus terus menerus akan Engkau ya Bapa. Seperti layaknya rusa merindukan sungai. Tuhan, kalau akhir-akhir ini kami melihat banyak hal tidak baik di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami mau percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa doa-doa kami hari ini untuk keluarga kami ya Tuhan. Bapa berkati suami kami ya Tuhan, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa supaya mereka melangkah terus bersama Engkau. Mereka mengandalkan-Mu dalam setiap apapun di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, berikan mereka keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka fokus terus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam sekolah mereka, dalam masa depan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak kami untuk terus punya hati yang takut akan Tuhan. Berkati mereka ya Bapa supaya mereka mampu menjaga kekudusan mereka ya Tuhan. Di dalam pergaulan mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka ya Bapa, laskar-laskar-Mu yang berani mengatakan tidak pada dosa ya Tuhan. Berkati mereka untuk terus setia dan fokus sama Tuhan ya Tuhan. Mereka mampu diletakkan dimanapun menjadi terang-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Untuk para oma opa ya Tuhan yang saat ini memasuki usia senja ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan turun atas mereka. Mereka saat ini mungkin sudah menurun segala sesuatunya kesehatan mereka. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka akan terus ya Bapa. Engkau dampingi, Engkau beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini masih banyak gereja yang mengalami penganiayaan Bapa. Bapa lawat mereka ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa untuk terus ya Tuhan berdiri tegak ya Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga membawa negara kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Berkati negara dan bangsa negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan, untuk terus ya Bapa menjadi bangsa yang mau menyadari, rakyatnya menyadari untuk terus mencari Tuhan, untuk bertobat ya Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupannya ya Tuhan. Berkati bangsa kami untuk terus bersatu ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Lawat kota-kota ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Berkati mereka untuk hidup terus mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk terus bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun ya Tuhan. Kami juga membawa pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dari Bapak Presiden kami Jokowi beserta wakilnya, para menteri beserta jajarannya ya Tuhan. Bapak berkati mereka ya Bapa, supaya mereka mampu mengambil keputusan yang ilahi ya Tuhan. Keputusan yang benar-benar untuk rakyat ya Bapa, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mereka yang di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau ya Bapa sumber kesembuhan ya Bapa. Melawat mereka, memberikan mereka penghiburan dan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berbeban berat ya Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan ya Bapa, mereka yang tertekan, mereka yang sendirian ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mau sertai mereka, hibur mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, biarlah mereka punya hati yang percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Engkau Allah yang selalu setia kepada mereka ya Tuhan. Bukalah hati mereka ya Tuhan, untuk terus membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka punya hati yang haus dan lapar akan Engkau terus menerus ya Bapa. Biarlah Engkau sumber kehidupan kami ya Tuhan, terus berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Bapa segala kehidupan kami, persoalan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai kekal. Haleluya, amin.